Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Sarwan. Assalamualaikum, salam DN. Saya masih belum fokus setiap berzikir yang masuk angan-angan dosa yang sudah kulakukan. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam Pak Sarwan. Jadi begini, kepada teman-teman yang baru mulai belajar zikir nafas, terkadang hal pertama yang sering mengganggu itu adalah wilayah pikiran ya. Kita berdn berzikir kepada Allah, tetapi kenapa yang muncul dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ya. Sebenarnya dalam berzikir nafas itu apa yang kita nampak, apa yang ditampakkan, apa yang diperlihatkan, itu adalah gambaran kehidupan. Jadi seperti apa kehidupan kita, maka seperti itu pula yang akan ditampakkan Allah. Jadi ketika muncul kesalahan-kesalahan dan dosa kita di masa lalu, seharusnya kita jangan merasa terganggu. Tapi kan gak fokus saya bang, muncul terus, membayang-bayangi terus. Seharusnya kita bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Kita jadi tahu letak kesalahan kita. Mungkin selama ini kita tahu kita salah, kita tahu itu dosa, tetapi kita gak mengakui kesalahan itu di hadapan Allah. Kita gak pernah memohon ampun kepada Allah. Kita menganggapnya itu suatu kesalahan yang biasa. Tapi bagi para pengamal zikir nafas, di sini penting kebersihan hati. Jadi kalau ada secuil kekotoran di hati kita, di situ Allah akan cepat menampakkan. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki dan paham letak kesalahan kita. Ya. Mungkin macam-macam. Jadi banyak sensasi dalam zikir nafas itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup, disitulah akan ditampakkan. Contoh ya, ada sahabat kita yang kalau dibilang ya mungkin masih jelalatan matanya gitu. Playboy, seneng perempuan, segala macam. Ketika berzikir nafas banyak didatangi perempuan, dan itu menjadi godaan, menjadi penghalang dalam dia menuju kepada Allah. Saya heran bang, saya kalau zikir nafas itu kok selalu diperlihatkan wanita cantik. Apakah itu bidadari ya bang? Dia anggap itu bidadari ya kan. Sebenarnya itu bukan bidadari. Itulah gambaran kehidupan. Ibarat kata ya, kita seperti bercermin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ Allah akan nampakkan. Di situ letak salahmu. Cepat-cepat sadari, mohon ampun, insaflah ya. Kalau kita masih senang ngelihat yang seperti itu ya, mata kita ini masih zina mata, maka dalam zikir nafas itu akan terganggu, muncul terus dia. Itu satu. Lantas ada lagi sahabat yang lain merasa terganggu dan jadi ketakutan. Kenapa ya bang? Saya zikir bang, diperlihatkan salib. Ada apa bang dengan salib itu? Sangat besar bang salibnya. Yaitu gambaran kehidupan. Akhirnya saya bertanya, coba kamu ingat-ingat. Mungkin kamu dalam kehidupan kamu tuh benci dengan orang Kristen. Terlalu fanatik kamu dengan agama lain. Kebencianmu itu maka Allah tunjukkan dalam zikirmu. Jadi ketika berzikir nafas, Allah perlihatkan salib. Ya, ada makna semua.
Jadi diperlihatkan. Di situ letak salah kita. Apa yang salah kita yang berkaitan salib? Ingat. Akhirnya dia mengakui, benar bang, aku ada yang gak suka dengan tetanggaku, dan dia orang Kristen. Terbukti semua, ditunjukkan Allah. Jadi ya untuk Pak Sarwan, ketika mulai belajar berzikir nafas, diperlihatkan dosa-dosa kita, salah-salah kita, seharusnya bersyukur. Ya, untuk teman-teman yang lain, siapapun, sahabatku, saudaraku, ketika diperlihatkan dalam zikir nafas, sadari letak salah kita di mana. Langsung mohon ampun kepada Allah, ya Allah, mungkin ini salahku. Ingat-ingat salah kita dalam kehidupan. Jadi dosa-dosa yang muncul itu Allah ingin kita mengakui. Ini loh letak salahmu. Engkau itu belum bersih, engkau itu masih kotor. Kenapa ya Allah aku masih kotor? Karena kau belum mohon ampun pada kesalahan yang sudah kau lakukan. Jadi ku tunjukkan ini, ku berikan gambaran ini, ku perlihatkan ini, biar kau tahu letak kesalahanmu, biar kau sadar, biar kau mohon ampun. Ya, jadi di situ ketika diperlihatkan salah kita, dosa kita yang sudah kita lakukan dahulu, itu kan udah lama sekali bang, sekarang aku nggak pernah lakukan lagi. Tetap itu akan muncul. Karena apa? Belum pernah kita mohon ampun kepada Allah. Ya, memang wilayah ini ekstrim. Jadi kaji diri, kaji makrifat ini sangat penting, kebersihan hati. Selagi belum bersih, susah kita mau ke Allah. Ya. Jadi di situ bedanya orang yang tidak beriman dengan orang beriman. Orang beriman itu begitu salah sedikit, Allah kasih lihat. Ini salahmu. Jangan kau tumpuk-tumpuk lagi dosamu. Salah sedikit dikasih lihat, salah sedikit dikasih nampak. Agar apa? Agar kita cepat mohon ampun. Ya. Banyaklah contoh-contoh yang lain banyak, tapi itu aib. Tapi walaupun aib juga ada pelajaran. Saya nggak menyebut namanya, tapi ini contoh-contoh yang banyak bercerita ke saya. Saya pelajari, oh ternyata sama. Diperlihatkan Allah. Ya. Apalagi ada teman-teman yang ketika berzikir, kenapa ya bang? Aku kalau nggak zikir nafas nggak gatal badanku, tapi ketika aku berzikir nafas seluruh badanku gatal. Ya. Akhirnya nggak sanggup dia zikir nafas. Itu juga suatu sensasi yang Allah tunjukkan letak kesalahan kita. Gatal itu perlambang dengan terganggu. Maknanya terganggu. Coba diingat-ingat dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan tetanggamu. Mungkin kau ada merasa terganggu dengan orang lain. Orang lain tidak mengganggu dirimu, tapi dirimu merasa terganggu dengan orang lain. Akhirnya mengakulah sahabat itu. Benar bang, aku gak suka sama satu orang, yaitu teman kerjaku. Kalau dekat dengan dia, aku merasa terganggu bang. Itulah makna gatal tadi itu. Akhirnya setelah saya sudah buka, dia pun mengakui kesalahannya dan dia mohon ampun kepada Allah. Besoknya dia berzikir lagi, ya nggak ada lagi gatal. Ya kan? Apalagi contoh yang lain, ada yang kupingnya yang gatal. Tadi badannya yang gatal, ini kupingnya yang gatal. Saya berzikir nafas bang, selalu kuping saya seperti dikorek-korek, seperti digelitik, gatal sekali bang. Dan di situ nggak bisa saya fokus kepada Allah.
Apa yang salah bang? Akhirnya saya buka lagi. Coba kamu ingat-ingat, kamu itu tidak suka dinasehati. Ketika orang menasehatimu, rasanya gatal kupingmu itu, ya kan? Kuping yang gatal itu pertanda orang yang gak suka dinasehati. Coba ingat. Akhirnya sahabat tersebut juga mengakui, bener bang, aku kalau dinasehati itu gak pernah mau dengar, melawan terus aku katanya, dan risih aku kalau dinasehati. Nah, ketika dia mengakui letak kesalahannya, dia insaf, dia tobat kepada Allah, maka keesokan harinya ketika dia berzikir, hilang, tidak ada lagi gatal. Ya, jadi sebenarnya banyak kalau kita mau tafsirkan, sensasi itu banyak makna, banyak yang tersirat, banyak hikmah, banyak tanda, banyak rahasia. Tapi nggak semua juga harus kita artikan, ya. Jadi ini menjadi ya pelajaran lah untuk semua. Menjadi pelajaran untuk semua. Apapun gambaran kehidupan, apapun letak salah kita, di situ Allah akan tampakkan. Ada lagi sahabat yang lain, bang, saya berzikir nafas, saya diperlihatkan emas bang, banyak sekali emas. Apa tuh bang maknanya? Hati-hati, jangan salah tafsir. Ya. Disinilah kita pentingnya yang namanya guru. Disinilah pentingnya kita belajar pada yang lebih senior, pada yang ahli, pada yang paham jalannya. Biar apa? Bisa menuntun kita. Ya. Kalau dia diperlihatkan emas, di situ dia merasa aku nanti bakal kaya, aku nanti bakal dapat dunia, aku bakal dapat harta. Itu kan udah salah tafsir. Akhirnya saya nasihati lagi. Itulah gambaran kehidupanmu. Engkau itu cinta dunia, engkau itu cinta harta. Hanya uang yang kau cari, hanya emas yang kau cari. Ya, emas itu kan hanya perlambang, simbol. Hanya harta yang kau cari, hanya kekayaan yang kau cari. Itulah yang Allah tunjukkan. Disitulah letak salah. Akhirnya sahabat tersebut pun sadar. Ketika dia insaf, tobat, mohon ampun, hilanglah. Tiada lagi dia diperlihatkan. Ya. Jadi pasti banyak lah kalau saya bilang banyak. Cuman ini kan wilayah ini aib. Kadang teman-teman malu untuk bercerita, malu untuk bertanya. Karena apa? Takut dibaca, takut ketahuan aibnya. Sebenarnya kalau kita betul mau belajar, betul kita mau lurus, betul kita mau diarahkan, hilangkan rasa malu itu. Yang penting kita benar arahnya. Bayangkan saja tadi yang diperlihatkan emas, kalau seandainya dia salah tafsir, sangat berbahaya. Ya. Untungnya saja dia bertanya kepada saya. Dan di situ saya bisa jelaskan. Di situ letak kesalahanmu. Engkau masih cinta dunia. Engkau masih cinta harta. Di situ dosamu. Makanya Allah tunjukkan itu. Akhirnya lemas kawan itu kan. Mohon ampun dia kepada Allah. Ya Allah, salah aku ya Allah. Nah setelah dia mohon ampun, nggak ada lagi nampak. Kalau nggak tiap hari dikasih lihat itu. Nah di situ bisikan setan bisa masuk. Bagi kita yang gak kuat ketauhidan, nampak emas sangat banyak, kita kira kita bakal dapat harta, kita bakal dapat rezeki berlimpah. Itu prasangka kita itu. Padahal disitulah makna dosanya itu. Ya. Jadi tolong wilayah ini harus lebih banyak cerita.
lebih banyak berkomunikasi, konsultasi, biar apa, teman-teman nggak salah arah ya. Sayang saya kalau kita merasa kita bisa sendiri, kita merasa aku nggak perlu bertanya, tersesat kita. Bayangkan saja kalau diperlihatkan wanita cantik kita anggap bidadari, kan bodoh itu namanya. Ya nggak? Padahal situ dosanya. Diperlihatkan emas kita sangka kita bakal kaya, kan bodoh itu. Padahal situ dosanya. Jadi wilayah ini memang agak ekstrim. Jadi untuk teman-teman, ketika diperlihatkan ini, diperlihatkan itu, apalagi kalau kita diperlihatkan dosa-dosa kita, itu enak, nggak perlu tafsiran. Yang ngerinya yang kias-kias ini ya, itu yang harus ditafsir. Tapi kalau udah diperlihatkan dosa, ya sadari ada salahku, ada dosaku, dan aku belum mohon ampun. Nah sekarang minta ampunlah kepada Allah ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Luruskan niat, apapun perjalanan ceritakan biar kita terarah. Mudah-mudahan ini manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.